sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita dalam Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu ada satu buah video di mana video tersebut itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu berceramah menyampaikan ilmu di hadapan ratusan kiai, yaitu diundang oleh MUI di Jakarta. Jadi beliau ini menjelaskan tentang kalimat makna tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena apa? Ada sebagian kaum muslimin itu tidak faham tentang makna tauhid la ilaha illallah. Memang mereka ini sudah bersyahadat, karena ada juga mereka itu melakukan kesyirikan. Di antaranya adalah mendatangi kuburan dan meminta kepada penghuni kubur. Lalu kemudian mereka juga mendatangi dukun-dukun dan masih mempercayai jimat-jimat. Bahkan mereka ada juga yang mempercayai adanya jimat kebal, jimat pelaris. Nah, inilah yang disebut belum paham tentang makna tauhid la ilaha illallah. Memang mereka Islam, namun mereka tidak paham makna tauhid la ilaha illallah. Nah, ini yang akan dibahas oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah makna tauhid la ilaha illallah. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah taala. Oke, mari kita simak videonya ya. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Nabi saja 124.000 nabi. Yang diutus oleh Allah 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan Rasul yang diutus 313, dalam riwayat yang lain 315 Rasul. 315. Dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Bahwa seluruh nabi dan rasul dakwanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Iya. Semua nabi dan rasul. Makanya kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang mengatakan kan umat Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, betul, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi mereka belum tahu tentang makna la ilaha illallah, belum tahu tentang rukun la ilaha illallah, belum tahu tentang syarat la ilaha illallah, belum tahu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Kenyataan yang ada yang kita dalam Islam, mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka masih banyak yang menyembah kubur. Datang ke kubur-kubur wali, mereka minta kepada kubur itu. Mereka masih banyak datang ke dukun-dukun, masih meminta kepada jin, masih percaya kepada jimat dan yang lainnya. Kenyataan yang ada seperti itu. Nah teman-teman, jadi memang benar apa yang beliau Ustadz Yazid ini sampaikan ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin ini yang mengucapkan kalimat syahadat, namun mereka ini masih meminta kepada penghuni kubur. Misal meminta kepada mayat, agar apa? Agar diberikan rezeki yang lancar, agar juga diberikan keturunan, dan ada juga ingin diberikan jodoh. Namun ini tidak semua ya teman-teman, namun memang ada ya, ada, namun tidak semuanya. Bahkan masih ada yang mempercayai dukun ya, mendatangi dukun, meminta kepada dukun, dan ini adalah syirik akbar. Syirik akbar, walaupun hanya sekedar bertanya, lalu kita ini membenarkan, itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Bahkan jimat-jimat juga tidak boleh. Jimat pelaris, jimat kebal. Masih berbuat syirik. Umat Islam masih berbuat syirik. Jutaan umat Islam masih berbuat syirik. Kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah SWT. Kalau orang mengatakan, kan mereka dalam melakukan ziarah ke kubur wali itu, kan bagus. Kalau orang mengatakan demikian, ziarah kubur yang disyariatkan ziarah kubur kaum muslimin. Ketika orang ziarah ke kubur tertentu, apalagi mengadakan safar, tentu ada sesuatu maksudnya dia. Menganggap kubur itu keramat, menganggap orang itu dekat dengan Allah yang harus diminta, dan yang lainnya.
yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, kan mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau mereka orang yang mulia, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Rasulullah, ya. Rasulullah SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Rasulullah untuk minta sesuatu. Tidak ada seorang pun dari mereka, tidak ada sama sekali. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an terjadi kemarau. Kemudian Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Umar di Madinah waktu itu. Khilafah Umar di Madinah. Umar nggak datang ke kuburan Nabi. Umar bagaimana? Yang lakukan Umar bin Khattab radhiyallahu datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawassul dengan Nabi, minta agar Nabi berdoa kepada Allah, dan kami berdoa agar diturunkan hujan. Sekarang beliau sudah wafat, kami minta kepada engkau agar engkau berdoa. Umar berdoa, kemudian Abbas berdoa radhiyallahu anhum, kemudian turun hujan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga. Muawiyah nggak datang ke kuburan Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi. Muawiyah minta kepada Yazid al-Aswad untuk mohon kepada Allah agar turun hujan. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu adalah tawasul yang disyariatkan, yaitu tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Dulu sahabat Umar itu bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu masih hidup. Nah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, sahabat Umar itu tidak mendatangi Nabi di kuburan. Malah beliau ini bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, yaitu adalah Abbas, sahabat Abbas. Jadi salah kalau ada sekarang ini ya, orang mendatangi kuburan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal. Ini yang tidak benar. Ini adalah tawasul yang bid'ah, yang tidak disyariatkan. Namun, kalau kita mau bertawasul yang disyariatkan, yaitu kita harus mencontohi apa? Mencontohi para sahabat yang jelas dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kita mengikuti contoh para sahabat seperti sahabat Umar. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Jadi nggak ada seorang pun yang datang kepada kubur-kubur wali. Ini perbuatan syirik. Yang mereka punya i'tiqad bahwa mereka dekat dengan Allah, mereka bisa menjawab panggilan orang yang hidup, bisa mengabulkan doa, bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus surah 10 ayat 106. Surah 10 ayat 106 Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Allah mengatakan demikian. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Iya, betul ya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Setelah Nabi wafat, tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Jelas, Nabi yang mengatakan as-sadiqul masduq. Enggak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah yang menyuruh berdoa langsung. Sebagaimana pernah disebutkan sahabat berzikir dengan keras. Kalian tidak berdoa dengan yang tuli, kalian tidak berdoa dengan yang gaib, kalian tidak berdoa dengan yang jauh, dekat. Maka Nabi mengatakan ketika sahabat bersuara dan berzikir dengan keras, kata Nabi,
irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangi diri kalian, kasihan diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada zat yang jauh, yang gaib, tidak. Kalian berdoa kepada zat Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Sami'an qariba, mendengar dan dekat. Allah, kita langsung kepada Allah, bukan kepada mayit. Iya, nggak boleh kita, jangan kita mengatakan, kan kalau kita ketemu sama presiden, sama raja, itu mesti melalui ajudannya. Ketemu sama wali kota, ya, itu manusia, ajudannya dulu, nggak bisa langsung. Nggak bisa Allah disamakan dengan makhluknya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak sebanding, Allah tidak setara, Allah tidak semisal dengan makhluknya. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah ziarah kubur yang disyariatkan ataupun bertawasul yang disyariatkan. Jadi teman-teman ya, memang ya ada sebagian kaum muslimin, ini tidak semua, saya tidak memukul rata. Ada sebagian kaum muslimin yang masih awam. Mereka ini tidak tahu ya tentang terkait masalah makna tauhid la ilaha illallah. Memang mereka ini mengucapkan kalimat syahadat, namun di sisi lain mereka ini meminta kepada selain Allah karena mungkin ketidaktahuan. Nah, kita beri uzur ya, karena mereka ini mungkin ketidaktahuan ya. Nah, mereka ini mendatangi kuburan lalu meminta kepada penghuni kubur, wahai syekh, wahai wali ya, berikan saya ini, tolonglah kami ya, berikan saya ini kelancaran rezeki. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah perbuatan yang syirik ya. Karena apa? Karena meminta kepada selain Allah. Berbeda dengan tawasul ya. Kalau tawasul yang tidak disyariatkan yaitu bertawasul kepada penghuni kubur, yaitu orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal. Ini adalah tawasul yang tidak disyariatkan dan hukumnya adalah bid'ah ya. Lalu kemudian tawasul yang diperbolehkan ya, yaitu adalah kita ini meminta doa kepada orang yang masih hidup. Sebagai contoh tadi ya, sahabat Umar bin Khattab itu bertawasul kepada Abbas, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita ini mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah agar apa? Agar umat ini tidak berbuat syirik. Karena apa? Karena ada sebagian kaum muslimin juga masih mendatangi dukun, masih menanya-nanya tentang dukun, dan masih mempercayai jimat-jimat, jimat penglaris, jimat anti pacok, kebal ya, kemudian jimat untuk mengikat lawan jenis, itu juga ada ya. Apalagi tentang yaitu mendatangi dukun untuk menyelakai seseorang, itu adalah dosa syirik akbar. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu mendakwahkan tauhid bukan berarti kita itu mensyirikkan ataupun mengkafirkan saudara kita. Kita ini mengajak umat untuk kembali kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.